Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film kungfu terbaru. Seorang pemuda yang sejak kecil dihina, ditindas, dan diremehkan, berlatih keras dan membuktikan menjadi pendekar tak tertandingi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal di gerbang langit Changyun. Kita akan diperlihatkan sebuah turnamen pertarungan tingkat tinggi yang diikuti oleh seluruh pendekar. Turnamen tersebut diadakan 100 tahun sekali, dan pemenangnya akan diberikan hadiah apapun yang diinginkan, dan akan diterima menjadi murid klan Changyun, klan terbesar dan tak tertandingi. Seorang pendekar dari klan Rubah bernama Jing Huai berhasil mengalahkan 4 pendekar dengan mudah, dan terlihat kekasihnya dulu yang bernama Ayu berada di samping ketua klan Changyun bernama Xiao. Huai dan Ayu sudah lama tak bertemu. Mereka pun teringat saat bersama dulu dengan penuh kebahagiaan. Namun tak lama mereka berpisah karena Ayu dari klan Ling Xiao terikat perjodohan turun-temurun dengan klan Changyun. Jika membatalkan, maka klan Ling Xiao akan musnah. Huai sebagai pemenangnya akan diberikan hadiah apapun yang diinginkan. Namun dengan mengejutkan, dia menginginkan Ayu, calon istri ketua klan Changyun. Setak saja membuat Xiao murka. Huai tak mampu menandingi kesaktian ketua agung Changyun. Dia dihina dan diremehkan, dianggap sebagai orang rendah tak berguna. Namun Huai diampuni karena permohonan dari Ayu. Huai hanya bisa marah dan kecewa terhadap dirinya sendiri. Kesaktian yang dimilikinya pun jauh di bawah Xiao. Tak lama muncul saudara klannya, mengingatkan agar impian Huai mendapatkan Ayu dihilangkan. Karena kedudukan klan Rubah sangat rendah, mustahil menandingi klan Changyun. Huai tak menyerah begitu saja. Dia nekat diam-diam mendatangi Ayu untuk membawanya pergi. Namun Ayu bingung karena keselamatan klannya akan terancam. Huai pun menjelaskan bahwa Xiao sebenarnya orang jahat yang berambisi ingin merebut 3 batu spiritual untuk menguasai 3 alam. Setelah mereka pergi, tak lama muncul petinggi klan bernama Dewi. Pelayan Ayu yang bernama Loying terpaksa menyamar menjadi Ayu. Namun Dewi yang cerdik merasakan adanya kejanggalan. Di tempat lain di istana klan Rubah, terlihat mereka berdua bersama namun penuh dengan kecemasan, takut Xiao akan murka jika mengetahui. Namun Huai menenangkan akan menyelesaikan semuanya demi cintanya. Mereka pun teringat lagi saat-saat bersamanya dulu. Loying yang sedang mencari Ayu dikejutkan dengan kemunculan seorang pemuda bernama Yanlo meminta tolong. Namun dia terkejut melihat Loying disangka gurunya.
你认错人了。姑娘，在下阎洛。我也有洛，我叫洛英。那时你即刻恢复。Xiao murka setelah mengetahui calon istrinya dibawa kabur. Dia memerintahkan untuk segera mencari Ayu. Dan tak lama akhirnya Xiao menemukan mereka. 南宫晓来了。思想手术，给我继续打！ Huai yang kesaktiannya masih rendah selalu mendapatkan penghinaan. Dia disakiti hingga terluka parah. Dan saat akan dihabisi, lagi-lagi Ayu menyelamatkannya dengan mengancam. Jika Huai tewas, dia juga akan tewas dan tak akan pernah mendapatkan batu spiritual. Dan akhirnya Huai pun dibebaskan. Huai memutuskan akan mempelajari ilmu iblis untuk mempertinggi kesaktiannya. Tak ada pilihan lain, Ayu kembali ke istana Changyun. Namun Xiao dan petingginya semakin curiga dan waspada mengawasi Ayu dengan ketat. 深夜叨扰，怕是不妥吧？神女呢？姐姐她已经先扯谎。鬼鬼祟祟，仙门紧闭。尊主不是让我好好修炼法术吗？此竟让我安睡，怎么修炼？别跟我玩花样，好好在这修炼。我大婚之前不要离开这个房间。 Huai berusaha keras meningkatkan kultivasinya, sementara Ayu diam-diam memutuskan untuk mengambil batu spiritual Changyun yang terkunci oleh sihir tingkat tinggi. 南宫晓，你不配拥有灵石，更别想主宰三界。Dan tiba-tiba dengan mengejutkan, Huai mendatangi Ayu kembali. Dia akan mencoba mengambil batunya. 走啊！灵石有锁灵器锁着，你打不开的，你斗不过南宫晓的。我不会让你自己一个人涉险的。 Dan akhirnya Huai berhasil mendapatkan batunya. Mereka pun bergegas pergi. Xiao semakin murka karena Huai berhasil mencuri batu spiritual Changyun dan membawa Ayu pergi. 尊主，灵石被盗，你果然还是背叛了我。他们不知用了什么方法打开了锁灵器啊！是有人暗通款曲啊！如今灵石被盗，怎敢欺瞒尊主？属下臣服苍云。灵石被盗，要做他哥哥找出来。是。 Mereka pun berhasil keluar dari istana Changyun. Huai yang kini memiliki batu Changyun berencana akan mengambil batu spiritual iblis dan batu spiritual Ling Xiao klan Ayu sendiri. Jika 3 batu spiritual digabungkan akan memiliki kekuatan tak tertandingi agar dapat melawan Xiao dan menjaga kedamaian dunia. 再加上我的灵石，如果再夺得魔族灵石，我们现在已取得苍云灵石，你庇护我的族人，守护苍生了。我们就能好好在一起了。你真的想好了吗？跟我这下等离人比肩，放弃了光耀神女之位。 觉得人有高低贵贱之分，你也不要轻看。我想要自由，所以我早就想好取个名字，好不好？好啊。你小时候告诉我你没有名字，景怀，怀是至清之水，景是至纯阳光。江景怀，我有新名字了，我很开心。此地不宜久留，我们还是先走吧。 Saudara Huai membawa pasukannya ditugaskan oleh Xiao untuk mencari Huai dan Ayu. Mereka mencari ke seluruh pelosok hutan dengan membawa lentera pencari dewa. Huai berhasil menyembunyikan diri dengan ilmu sihirnya, berada di dalam gua yang tak jauh dari mereka. Namun akhirnya... 是徐建德。 主已经知道了，你们还不走吗？不要
要被我发现你们离人的小把戏。人呢？不知所踪。继续找。 Dewi berhasil mengajar mereka berdua, namun dia tak berani masuk karena mereka memasuki wilayah terlarang klan Changyun. Tak ada satu orang pun yang selamat keluar hidup-hidup. 他们不敢进来的，我们先暂时在这躲一下。这里是苍云禁地，是硬闯，会耗损修为；元气大神会吞噬灵力，夺魂摄魄。阿怀。 Dewi melaporkan kepada Xiao bahwa mereka memasuki wilayah terlarang. Tak lama, Lo Ying dipanggil akan dijadikan umpan untuk memancing mereka keluar dengan mengeluarkan kupu-kupu emas dari dalam tubuhnya. 你想让我为你做什么？罗英显礼地位，要你的金蝴蝶。魂里的金蝴蝶可以穿过精灵。去吧。 Jiu terkena kekuatan dingin yang mematikan. Selama ribuan tahun belum ada satu orang pun yang selamat keluar dari sana. Ayu berusaha mengalirkan energinya, namun sia-sia. Dan tiba-tiba terlihat bunga salju perak mekar. Yang ternyata jika ada sepasang kekasih yang mencintai dengan tulus memasuki wilayah terlarang, maka semua hukuman tak akan berlaku. Wei pun seketika sembuh dari penyakit dinginnya. 我愿意。我愿陪你万世轮回。 沙鹰。 Tak lama akhirnya kupu-kupu emas milik Lo Ying muncul. Tanpa disadari mereka menuruti dan mengikuti petunjuk dari kupu-kupu. Padahal mereka akan dijebak. Dan benar saja setelah keluar tiba-tiba. 夫人，你让我好找。引出金蝴蝶诱我现身，你卑鄙！ Yanlo secepat kilat berhasil membawa Lo Ying pergi. Namun Wei dan Ayu dibawa ke tempat hukuman. Wei akan dihukum dihancurkan ikatannya dengan kekuatan benang pemutus cinta agar melupakan Ayu selamanya.我要让你们在这噬骨的寒冰之中，万心绝爱。 一刀的斩断，你会永远忘记他的名字。Wei yang terluka parah dan tak sadarkan diri dilemparkan ke danau es, dan Ayu dibawa kembali oleh Xiao ke istana. Dia semakin murka dan akan menghilangkan seluruh ingatannya terhadap Wei. Hanya Xiao yang akan diingatnya. 又何必如此羞辱？可是想要我凌霄族的灵石，别惦记那猎奴了，死了魂魄也要留给我。你也得不到我的心。那我就让你见识一下忘记江景怀。 Lo Ying berhasil diselamatkan dan dipulihkan oleh Yanlo. Dia merasa bersalah terhadap Ayu karena dijebak oleh kupu-kupu miliknya yang dipaksa oleh Xiao. Sambil memulihkan tenaganya, Yanlo menenangkannya. 隐忍难攻消的恶习，灵石未被唤醒，此前尚未修炼到可催化灵石之境，就是为了保护三界众生。谢谢你，阎罗。
Xiao merasa bahagia dengan kemenangannya karena berhasil melemparkan Huai ke danau es yang kecil kemungkinan untuk selamat. Dan kini Ayu telah melupakan Huai sepenuhnya, yang diingat hanya Xiao seorang sebagai calon suaminya. Sementara Lo Ying yang sudah pulih memutuskan untuk kembali melayani Ayu. Lo Ying hanya terdiam saat Ayu mengatakan seperti melupakan sesuatu yang penting dalam ingatannya. 你还好吗？我好像忘了点重要的东西。你就要嫁人了，现在一切都好，你没忘记什么？我都希望你永远幸福。阿英不哭。 Tak disangka ternyata Huai masih hidup, namun dengan kondisi yang terluka parah. Dan tiba-tiba ada suara menggelegar memanggilnya, yang ternyata dia berada di kawasan klan iblis. Tak lama Yanlo muncul bertujuan mencari Huai. Dia terkejut ternyata dasar danau es Changyun adalah jalan rahasia menuju klan iblis. Huai pun perlahan mengikuti suara tersebut. Setelah mendekat, Raja Iblis menawarkan akan memberikan batu spiritual klan iblis yang memiliki kekuatan dahsyat. Namun dengan risiko, Huai akan menjadi bagian dari klan iblis. 会帮你修复斩断的情丝，你愿意吗？你会被魔界支配。 Tibalah saatnya pernikahan Xiao dan Ayu digelar. Semua petinggi klan Changyun berkumpul menghadiri acara. Ayu perlahan menghampiri dan memberi hormat pada calon suaminya. Namun terlihat wajah Ayu seperti kebingungan. Dan saat akan menuju ke pelaminan, tiba-tiba... 她是我的女人，须得是与我江景怀。原来谁一人？我的主。不能推翻，再去击残。风中一瞬间长生，未能好的谁的结果，坠落人洁白。是我被征服。 Dengan tepat waktu Huai muncul yang kini memiliki kesaktian tingkat tinggi hingga Xiao pun tak mampu menandinginya dan pergi. Namun Huai terkejut karena Ayu kini tak mengenalinya. Dan ketika sedang berbincang dengan saudaranya, Huai teringat ada ingatan Ayu yang tersegel di wilayah terlarang Changyun. 现在江之鱼已经失去了记忆，活出性命也要护他一世安稳。我与他一路走来万般不易，你打算怎么做？我自有打算，我带他去找回来。 在苍云禁地有他封存的记忆。 Xiao tak menyangka kesaktian Huai mencapai tingkat tinggi dalam sekejap. Dia akan mencari cara untuk menghancurkannya. 尊主，接下来我们该怎么做法剧增，让我们落魄至此，竟能获得魔族灵石的全部神力？让他们知道情能如蜜糖，好利用他们情根深重的软肋。或许有一个人能帮我做供养会。 Huai membawa Ayu ke wilayah terlarang Changyun untuk mengembalikan ingatannya secara perlahan. Karena di tempat tersebut, mereka berdua pernah saling berjanji untuk bersama. Huai pun menceritakan semuanya bahwa mereka berdua sepasang kekasih. Dan akhirnya... 我是你的爱人，难道你都忘了吗？你为我付出了这么多。江景怀是你给我起的这个名字。这个名字，你看， 我好喜欢这里。你喜欢吗？喜欢景怀。我愿意生生世世为你撒谎。对不起，你是我的安怀，你什么都想起来了？我不会忘了你的。 Huai berhasil mengembalikan ingatan Ayu sepenuhnya. Mereka pun kembali berkumpul sekalian merayakan hubungan Yanlo dan Lo Ying yang kini menjadi sepasang kekasih. 今日必须好好喝一杯。来，如今姐姐记忆也恢复了，我们好不容易度过了最难的日子。你们两个认识很久了，姐你放心，颜洛不会辜负我的，你一定得好好对她。 好。 Saat akan istirahat, Yanlo dikejutkan dengan kemunculan Xiao dengan mengatakan bahwa Yanlo memiliki misi, yaitu ingin menggunakan 3 batu spiritual untuk menyelamatkan gurunya yang bernama King Wei. Xiao pun menawarkan kerjasama akan membantu menyelamatkan gurunya, namun Yanlo harus membantu mendapatkan 3 batu spiritual untuknya. 你果然有别的目的，不如我们合作。要用灵石救人，我能帮你。我也绝对不会跟你合作。没想到青伟的徒弟，那绝对不会有什么好的下场。如果和尊主你合作， 你可以慢慢考虑，我帮你救你师父，你帮我拿到灵石。
Yanlo mendatangi gurunya yang terkapar sudah sangat lama. Tujuan dia mendekati Lo Ying selain wajahnya mirip dengan gurunya akan memanfaatkannya untuk mendapatkan 3 batu spiritual. Yanlo sangat mencintai gurunya dan akan menggunakan segala cara untuk menghidupkannya kembali. 只会爱你一个人，我绝对不会背弃你。待我集齐三方灵石，你能够醒来，我想尽办法保你肉身不会爱我。师父，我对洛英是利用，对，只是逢场作戏，我就迎娶你。Ayu tersengaja melihat Yanlo dengan gelagat yang mencurigakan. Dan sebelumnya, Ayu telah menyelidiki beberapa kali namun tak menemukan identitas aslinya. Ayu pun menyapanya yang membuat Yanlo sedikit terkejut. Ayu mengancam jika berani menyakiti adiknya tak akan diampuni. 颜洛， 神女这是怎么了？ 你绝不能伤害她。洛英是我的妹妹，不管你有什么谋算，我绝不饶你。若是敢利用她，真心喜欢她，就好好待她，她对你死心塌地。 Ayu mendatangi Lo Ying mengingatkan untuk hati-hati terhadap Yanlo. Dia memiliki tujuan terselubung. Namun Lo Ying tersinggung dan marah, tak menerima peringatan dari Ayu. Malah dia mengatakan harus hati-hati terhadap Huai karena diyakini memiliki ilmu hitam bagian dari klan iblis. Ayu terus berusaha mengingatkan namun tetap tak terima. 阿英，他对灵石有异心，我已经察觉到了。我不信，我看那个江景怀才是别有用心。他干嘛不找江景怀拿？想要利用你，得到三方灵石。阿英。 Lo Ying mendatangi Yanlo untuk membawanya pergi, namun dengan mengejutkan, Yanlo mengatakan untuk mengakhiri hubungannya. Dia pun menceritakan kebenarannya bahwa Lo Ying hanya bayangan gurunya saja. Dia hanya mencintai gurunya yang wajahnya mirip Lo Ying. Sontak saja, Lo Ying terkejut. 我们到此为止吧。为什么？因为你是他的替身，他的影子。你长着跟他一模一样的脸，心里会难过，会内疚。我看到你就会想起他。 我可以做他的替身，我不在乎。可我不爱你。如今我懂了，照顾好自己。终究是我错了。 Akhirnya, Yanlo mendatangi Xiao untuk menerima kerjasamanya. Xiao pun menceritakan akan merebut batu spiritual pada hari pernikahan Huai dan Ayu. Yanlo ditugaskan untuk merasuki raga Ayu agar mereka berdua bertengkar dan untuk mendapatkan batu spiritualnya. 南宫尊主，我们可以合作。 怎么想通了？我是想明白了，你当日承诺之言可当真？合作愉快，你做好准备，附身神，我会助你一臂之力的，好夺取灵石。 Tibalah saatnya hari di mana pernikahan mereka berdua digelar. Terlihat Ayu berpakaian pengantin perlahan akan memasuki aula. Dan tiba-tiba... 尊上，一切安排妥当。尚想对我南宫小，让我集齐三方灵石，真是妹子，言听计从。 Tak lama, Huai pun tiba memasuki aula. Namun dengan mengejutkan, Ayu meminta batu spiritual untuk hadiah pernikahannya. Huai yang tercuriga apapun akhirnya mengeluarkan batunya. Dan tiba-tiba muncul adiknya mengingatkan namun semuanya sudah terlambat. Huai dan adiknya tak mengetahui bahwa Ayu dirasuki Yanlo, yang membuat Huai jadi sangat membencinya. 就是为了得到这灵石，你的感情都是假的。 3界之中，谁不想得到灵石？ 只是为了这灵石，帮我！为什么要这么做？ Huai sangat marah terhadap Ayu karena telah menganggap mengkhianatinya. Xiao yang kini memiliki batu spiritual mengendalikan Huai untuk menyakiti Ayu. Namun tiba-tiba... 姐姐，护你周全。阿英，是你说要给我幸福，江景怀，是你说要娶我，是你说要给我生法。 Siasat dan kelicikan Xiao berhasil. Kini Ayu pun sangat membenci Huai karena dikira telah menghabisi adiknya. Mereka berdua pun saling membenci yang tentu saja dimanfaatkan oleh Xiao. 杀了他！ 为奸离人，你要杀我，就该杀。 你
Huai kembali ke klan iblis. Kini dia menjadi Raja Iblis dengan disambut oleh seluruh pasukannya. Karena peraturannya jika melepaskan batu iblis, maka Huai ditakdirkan menjadi Raja Iblis. Huai menggunakan kekuatan reinkarnasi klan iblis untuk membangkitkan Jingwu kembali. Dia ditugaskan untuk mencari Ayu yang telah terkena pukulan mematikan. Namun ternyata Jingwu tak mencarinya karena sangat membenci Ayu. 找到了吗？我并未寻过江之宇。大胆，立刻去寻！大兄当真对他如此深爱吗？这是本尊的命令，亲自折磨背叛本尊之人，报奏请遵守前来。 Xiao kini kembali menjadi penguasa klan Changyun. Kini dia memiliki dua batu spiritual, yaitu batu Changyun dan batu iblis. Sedangkan batu Ling Xiao, kepunyaan Ayu, telah dimiliki oleh Yanlo. Xiao memerintahkan seluruh anggotanya untuk mencari Ayu dan akan diberikan hadiah yang besar. Huai memanggil seorang pendekar sakti yang mengetahui 3 alam untuk meminta bantuan mencari keberadaan Ayu. Dengan imbalan akan ditukar dengan jantungnya. Dia pun memberitahu keberadaan Ayu yang kini sedang berada di dunia manusia. 你我有话直说，本尊恭候多时，全力滔天。若您能告知江之宇下落，往往都得付出代价。尊愿意把我的心给你。那凡人已在人间20载。 Xiao pun mendapat laporan bahwa Ayu kini sudah hilang ingatan dan berada di dunia manusia. Dan Huai telah menukarkan jantungnya untuk mendapatkan informasinya. Dan diduga dia akan mencari Ayu. 江景怀、花心换得了他的消息，现来报江之宇被抹除记忆。好啊，他们就会互相残杀，唤起江之宇仇恨的记忆。 Huai berhasil mendapatkan lokasi keberadaan Ayu. Namun dia terkejut melihat seorang pemuda bernama Jiu yang sangat mirip dengannya akan segera menikahi Ayu. Dan tiba-tiba... 不管你在哪里，你别忘了。 Singkat cerita, mereka pun menikah. Ayu tak mengetahui bahwa orang di hadapannya bukan Jiu, namun Huai. Dan setelah mereka tertidur, Ayu dikejutkan dengan suara misterius bahwa orang di sampingnya bukan Jiu. Dia pun keluar mencari arah suara tersebut yang ternyata adalah Xiao. Xiao menjelaskan bahwa orang tersebut adalah Raja Iblis dan Jiu sedang dikurung di suatu tempat. Untuk membuktikannya, Xiao memberikan tusuk konde. 在我的梦里告诉我夫君是假的，你我2人素不相识，你到底是什么人？夫君夜夜在林中哀嚎，拔其皮囊取而代之。 那他又会是谁呢？求我换你去救他，是披皮人。用你头上的这根簪子扎入他的胸。他来了。 Setelah Xiao pergi, tiba-tiba Huai muncul di belakang Ayu. Dengan sikap yang kasar, Huai membawa Ayu ke dalam rumah yang membuat Ayu ketakutan. Dan saat Huai sedang lengah, akhirnya berhasil menusukkan tusuk konde tepat di dadanya. Tak disangka akhirnya ingatan Ayu pulih kembali. Sontak saja dia semakin membenci Huai. Namun tiba-tiba Huai membawanya ke istana iblis. Kebencian mereka berdua pun semakin memuncak. 司女堂立刻斩杀，给我上！退下！都这个时候了，你还护着她？本尊的女人，本尊自己了。这个样子，我看着真是。 Yano mendatangi Xiao menagih janjinya untuk meminjamkan 2 batu spiritual. Xiao pun mengeluarkan batunya dan dia mengatakan harus menggunakan 3 batu spiritual dan harus mengorbankan seluruh kekuatannya. 想要复活你师父，倘若能复活我师父，需要汇集3方灵石，还有要消耗你全。君子之言必当成真，你愿意吗？苍云灵石怎可易主？还请您三思啊！多谢尊主。 他不过是替我办事罢了。 Ayu dikurung dan diperlakukan buruk oleh Jingwu. Tak lama muncul Huai. Dia akan menambahkan hukumannya namun masih ada rasa dalam hatinya. Setelah Huai pergi, Jingwu membawa Ayu untuk dihabisi dengan mengatasnamakan perintah dari Huai. 死了也不会放过他。魔尊有令，处死妖女江芷玉。你休想再害我阿兄！ Dan ternyata Ayu masih hidup. Dia berada di dasar sungai kebencian. Dan tiba-tiba muncul Xiao menghasut agar Ayu semakin membenci Huai. Dia mengelabui Ayu dengan memberikan pil ajaib agar kekuatan Ayu meningkat berkali lipat. Padahal untuk menghilangkan ingatannya. 如此下场，不如我们合作。那我便赐你此丹，
这样你就可以靠近她，你便会拥有红衣恶女之力，我就可以掌握魔族，你愿意吗？Lalu Xiao mendatangi istana iblis menemui Huai, dan tiba-tiba Xiao mengenalkan calon istrinya yaitu Ayu. Sontak saja membuat Huai terkejut dan murka. 就有我的好徒儿。怨偶诀已经连结，会死的。只怕他苏醒后会记忆受损，怨偶丹伤人伤己，怎么突然灵力聚散？ Dan ternyata kedatangan Huai untuk menanamkan kutukan cinta dan dendam di antara mereka berdua. Setiap tumbuh rasa cinta maka kutukannya aktif. Huai dan Ayu akan tewas secara perlahan dan akan disibukkan dengan kutukannya sendiri. Tujuannya agar Xiao fokus mendapatkan 3 batu spiritual dan menjadi penguasa 3 alam tanpa ada gangguan dari Huai. 下我得集齐灵石，只能一人存活。红衣三姐，就让他们相爱相杀吧。 恭喜尊主。 Kutukan tersebut ternyata membuat ingatan Ayu hilang kembali. Namun kali ini Ayu diperlakukan dengan baik tak kasar lagi. Huai pun akan menjelaskan secara perlahan tentang mereka berdua. 你是谁啊？那我又是谁啊？为什么我只记得这个名字？你是我的妻，你就将至于。真的是我夫君，对不起，我把你忘了。我讲讲我们以前的事情啊。 Dan ternyata Ayu pura-pura hilang ingatan agar Huai mencintainya lagi. Dengan otomatis kutukan dalam dirinya aktif yang membuat Huai tak berdaya. Namun saat akan menghabisinya, tiba-tiba 你果然绝，是我早看透了你。 江景辉，我会杀了你的！ Yanlo mulai dengan ritualnya untuk membangkitkan gurunya dengan menggunakan 3 batu spiritual dan mengorbankan seluruh kekuatannya. 马上就可以汇聚了，我消耗100年灵力，你马上就能醒过来了，师傅。三方灵石依然被炼化，真是得来全不费功夫。他活不了了。 你过往说要救我师傅的。 Dan ternyata Yanlo dihianati. Xiao berhasil dengan siasatnya. Kini dia memiliki 3 batu spiritual. Dia pun bergegas menemui Huai, meminta maaf dan menjelaskan semua kebenarannya. Dialah yang telah merasuki raga Ayu hingga menghabisi Jingwu, dan dia juga yang telah menghabisi Lo Ying. Semua dilakukan demi menghidupkan kembali gurunya. Namun akhirnya dihianati dan dimanfaatkan oleh Xiao. Dan kini Xiao memiliki 3 batu spiritual. Sontak saja membuat Huai murka. 再说一遍，再贪心，求求你救救他！功效集结了三方灵石，我罪有应得。又想耍什么花招啊？对不起，都是因为我错信南宫晓，都是因为我的自私，是我害死的。对不起，雾也是我害死的。 打得好，有什么用？可以解除了。对不起。 Kesalahpahaman mereka berdua akhirnya terungkap kebenarannya. Namun semuanya terlambat karena kini mereka telah terkena kutukan. Hanya salah satu yang akan hidup. 是我害了苍云，永远不会死。我不应该不信任你，我不应该责怪你，我不应该误会你。已经怨后这始终，我不会让你死的，对不起。我愿为你赴死。 Tibalah saatnya Xiao menggunakan kekuatan 3 batu spiritual. Dan akhirnya dewa kuno bernama Aohin bangkit kembali merasuki raga Xiao. Dewa terkuat setelah 300 tahun tersegel. Kini dia akan menguasai 3 alam.
天主仙体。我终于回来了，300年了，是时候该报答了。你也服侍了我这么多年。三界主宰。 Tak disangka guru Yanlo bernama King Wei bangkit kembali setelah 300 tahun tertidur. Sontak saja membuat Yanlo sangat terkejut sekaligus gembira. Dan lebih terkejut lagi King Wei mengetahui semuanya. Ternyata dia dan Lao Ying memiliki akar dewa yang sama, hingga batinnya saling terikat. 300年了，你终于醒了。做错了太多事，你为了为师，原来你都知道。我与洛英仙根共存，心灵相通。 King Wei pun menjelaskan bahwa 300 tahun yang lalu dia dan Aohin bertarung hingga keduanya terluka parah. Kekuatan 3 batu spiritual lah yang telah membangkitkan kembali mereka berdua. 那日我与傲狠大战，我魂归3界，2败俱伤，同时殒命。可随我归来的还有一人。如今3方灵石炼化合一，他的归来将祸及苍生。古神傲狠将他的元神彻底斩杀，需在他屠杀众生，为了3界安定。是傲狠，他回来了。 Huai dan Ayu dikejutkan dengan keadaan langit yang mulai menghitam, pertanda kekuatan 3 batu spiritual telah disempurnakan. Namun Ayu menenangkan bahwa klan Ling Xiao memiliki satu rahasia, yaitu ada batu spiritual yang keempat, yang kekuatannya melebihi 3 batu spiritual. Jika memilikinya, maka akan mampu menandingi Aohin. Tak lama tiba-tiba muncul King Wei dan Yanlo. Sontak saja Ayu terkejut menyangka adiknya masih 我 hidup. 们需尽快想办法应对。他和傲狠合体袭来，南宫霄已经吸收了灵石之力。哎呀！ 哎呀，你还活着！怪不得我没有寻到洛英的造化，并非洛英，而是战神青。有洛英所有的记忆。洛英是我师父仙根所化。你还活着就好。你我永远是姐妹。战神归来，我们4人联手，虽醒来，但神力尚未恢复，定能除掉傲狠。恐怕难以对抗。禁毒努力。 也能感应到第4方。我既然能感应到3方灵石的存在，我们一起守护苍生。 Huai mendatangi King Wei, dia mengatakan bahwa batu keempat berada dalam tubuhnya yang didapatkan dari pendekar sakti penguasa 3 alam. Sontak saja membuat King Wei terkejut karena hanya orang pilihan yang bisa memilikinya. King Wei juga menjelaskan hanya ada satu cara melenyapkan Aohin, yaitu dengan mengorbankan diri bersama batu keempat, maka Aohin akan lenyap selamanya. 想要打败傲狠与牺牲，众灵石才会陨灭。他需与灵石共存亡，傲狠的力量才会随之灰飞烟灭。掌握第4方灵石的乃是尊首，灵石与我融为一体。 任务为主，这块顽石就赐予你，代替你的心。是我得到了第4方灵石。你要牺牲自己，保护苍生。还请你替我保守这个秘密，为此生只或将至于。 Huai meminta King Wei untuk merahasiakannya kepada Ayu bahwa dia memiliki batu keempat dan akan mengorbankan diri demi kedamaian dunia. Huai pun mendatangi Ayu meminta persetujuan. Dia ingin menikahi Ayu secara resmi dan terhormat yang diketahui 3 alam. 你能够日日开怀，我也是。那我们一起啊！一直陪在你身边。今日我与阿鱼大婚，若魔因为他侍从，将至于既为魔域尊主。 阿怀，是洛英。 Tibalah saatnya Huai dan 2 rekannya dengan dibantu oleh Dewi Pedang mendatangi Dewa Kuno Aohen akan menyelesaikan semua kekacauan yang terjadi. 那就一起死吧。 有。
Yanlo terluka parah terkena pukulan mematikan demi melindungi gurunya. Aohen berhasil mengurung mereka dengan kekuatan segelnya. Dan tak lama Yanlo pun tewas yang membuat King Wei murka. Namun tiba-tiba Huai mengeluarkan kekuatan tertingginya, mengorbankan dirinya dengan menggunakan kekuatan batu spiritual yang keempat. Setak saja membuat semua terkejut, terutama Ayu. Akhirnya Dewa Kuno Aohen tewas, namun Huai juga ikut tewas karena hanya dengan cara tersebut dapat menghabisi Aohen. Ayu sangat terpukul dan histeris melihat suaminya tewas. 傲恨才能随之消散，愿傲劫已散。 Setelah keadaan kondusif, Ayu memohon kepada King Wei untuk menemukan cara mencari serpihan jiwa Huai agar bisa dibangkitkan kembali. Tak peduli meski Ayu harus mengorbankan seluruh kultivasinya, King Wei memiliki satu solusi, yaitu harus menemui pendekar sakti penguasa 3 alam yang bernama Jansi. Karena jantung Huai berada di tangannya yang ditukar dengan batu spiritual keempat. Ayu pun bergegas pergi mencari Jansi dan akhirnya Ayu menemukannya. Ayu memohon untuk menyelamatkan Huai dan Jansi mengatakan hanya ada satu cara, yaitu harus melewati sungai pemutus takdir dengan risiko yang sangat tinggi hingga kematian. 兄弟救着江景怀，你为了救他，我做什么都愿意，只要能让他回来，下火海。 如果你能走过断元河，还有希望。你能扛得住吗？那里冰刀石骨。谢尊说， Tak ditunda lagi, Ayu pun bergegas mendatangi sungai pemutus takdir. Tak lama terdengar suara Huai menyuruh Ayu untuk segera meninggalkan tempat tersebut karena sangat berbahaya. Namun Ayu tak peduli apapun risikonya, berharap bisa membangkitkan Huai kembali. 不信命！阿玉，阿华，你快离开这里吧。心道主为宜，找下方，我一定会找到。阿华，你去哪儿啊？ Dan tiba-tiba Jansi muncul bergegas membawa Ayu kembali. Setelah sadar, Ayu ingin pergi lagi ke tempat tersebut namun dihadang oleh Jansi. Ayu hanya bisa pasrah menerima takdir. Namun ternyata usaha Ayu berhasil. Dan kisah film pun selesai. Ayu，